Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KBB Angkatan 1, kelompok 1, akan memaparkan tugas berakhlakologi di tempat kerja kami masing-masing. Mungkin dimulai dari Teh Lailani Fadilah yang akan memaparkan di tempat kerjanya, yaitu RSUD Cikalong Wetan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk share screen. Nah, baik, di sini saya akan mendeskripsikan terkait pengamatan penerapan praktik berakhlak di RSUD Cikalong Wetan, khususnya di ruang Ponek selama kurang lebih 1 minggu. Terkait perilaku yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan, di mana seluruh tenaga kesehatan bidan dalam berorientasi pelayanan sudah dibuktikan dengan penuh keramahan dalam melayani pasien, menghormati privasi pasien saat memberikan pelayanan, cepat dan sigap dalam menangani kasus kegawat daruratan, sesuai kewenangan dan ketepatan dalam hal pemilihan kasus gawat darurat dan kasus gawat non darurat. Yang kedua, perilaku yang kedua yaitu akuntabel, di mana yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dibuktikan saat memberikan asuhan dan terapi sesuai dengan advice dari dokter kandungan atau SPOG, bidan melaksanakan pelayanan sesuai dengan apa yang diperintahkan sesuai kewenangannya. Selain itu, seluruh tenaga bidan juga dalam bekerja datang dan pulang dengan tepat waktu sehingga sudah menerapkan perilaku disiplin. Yang selanjutnya terkait perilaku kompeten, di mana kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas seluruh tenaga kesehatan bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan dalam meningkatkan kompetensi atau skillnya dengan mengikuti workshop, pelatihan, serta rutin diadakan seminar kasus, sharing, dan refresh ilmu kebidanan bersama dokter SPOG. Yang selanjutnya terkait perilaku harmonis, pengamatan nilai harmonis yang sudah dilakukan, yaitu saling membantu satu sama lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing dalam hal pelayanan dan penanganan. Ketika pasien datang, selalu diutamakan menanyakan keluhan pasien dengan ramah dan penuh empati. Seluruh pegawai mempunyai rasa saling menghargai kepada setiap orang apapun latar belakangnya, baik kepada pimpinan, teman sejawat, pada pasien, dan seluruh profesi lainnya di lingkungan RSUD Cikalong Wetan. Yang selanjutnya yaitu loyal. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Seluruh karyawan di RSUD Cikalong Wetan mengikuti apel pagi tepat waktu dengan pakaian rapi sesuai peraturan yang telah berlaku. Yang selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif merupakan pengamatan nilai adaptif yang sudah dilakukan, yaitu bertindak proaktif untuk mewujudkan program pemerintah dalam penanganan masalah kesehatan ibu dan anak, terutama dalam membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yaitu dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Yang terakhir terkait kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Seluruh pegawai di ruang Ponek di RSUD Cikalong Wetan sudah melakukan kolaborasi dengan profesi lain dalam hal menangani pasien untuk membangun pelayanan yang maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Izin stop share. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Lailani. Kita lanjut kepada pemateri yang kedua, yaitu Fazrina yang akan memaparkan berakhlakologi di tempat kerjanya, yaitu di Puskesmas DTP Cikalong Wetan. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Saya akan memaparkan tentang core value di tempat kerja saya di Puskesmas DTP Cikalong Wetan. Oke, untuk core value mengenai orientasi pelayanan itu, jadi di Puskesmas Cikalong Wetan itu sudah melakukan program pokok Puskesmas seperti melakukan promosi kesehatan pada masyarakat, program mengenai kesehatan lingkungan, pencegahan pemberantasan penyakit, kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, dan melakukan pelayanan kesehatan seperti tersedianya polidokter umum, kebidanan, ruang konseling, poligigi dan mulut, farmasi, laboratorium, juga tersedia rawat inap dan UGD. Juga para petugas pun melayani pasien dengan baik, santun, ramah, cekatan dalam merawat pasien. Dan apabila ada pasien yang kurang mengerti mengenai alur pemeriksaan, itu suka dibantu. Nah, untuk core value tentang akuntabilitas, jadi para pegawai bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing sesuai profesinya, dan sudah disiplin dalam pengumpulan laporan program yang dipegangnya dan dilaporkan pada akhir bulan. Pegawai Puskesmas DTP Cikalong Wetan juga sudah bertanggung jawab, efektif, dan efisien dalam penggunaan barang medis atau inventaris milik Puskesmas, dibuktikan dengan selalu melakukan stock of name.
Untuk core value kompeten, para pegawai Puskesmas DTP Cikalong Wetan itu aktif dalam melakukan pelatihan dan seminar yang diadakan secara offline maupun online untuk menambah kompetensi diri dan profesinya. Yang kedua, tidak merasa berat hati untuk mengajarkan karyawan baru, mahasiswa yang sedang PKL, untuk berbagi ilmu dan arahan tentang alur kerja di puskesmas tersebut. Yang ketiga, khususnya di laboratorium, pegawai sudah bekerja dengan memperhatikan SOP. Untuk core value harmonis, setiap orang mempunyai rasa saling menghargai apapun latar belakangnya, baik pada pimpinan, teman sejawat, jadi antar teman sejawat itu tidak ada senioritas. Terus juga pada pasien dan masyarakat sekitar. Juga mempunyai budaya saling tolong-menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif sehingga dalam bekerja terasa nyaman. Untuk core value loyal, jadi di sana menjaga nama baik instansi, pimpinan, dan teman sejawat. Juga menjaga rahasia jabatan dan informasi pasien sesuai dengan kode etik. Untuk core value adaptif, dalam penanganan masalah kesehatan di wilayahnya, terutama masalah stunting pada anak COVID. Jadi mereka itu bergerak untuk menangani masalah stunting di sana. Untuk core value kolaboratif, para pegawai puskesmas dari segala profesi berkolaborasi untuk membangun pelayanan kesehatan, sehingga terciptanya pelayanan kesehatan yang optimal di daerah Cikalong Wetan. Demikian pemaparan saya mengenai core value berakhlak yang sudah diterapkan di Puskesmas DTP Cikalong Wetan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan ketiga oleh saya sendiri, saya akan memaparkan berakhlakologi di lingkungan kerja saya di RSUD Cililin. Izin share screen. Di mana yang pertama berorientasi pelayanan untuk penerapannya sesuai dengan moto yang dimiliki oleh RSUD Cililin yaitu ikhlas, yakni ikhtiar, komitmen, handal, luhur, akuntabel, dan senyum. Seluruh pegawai berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pasien dengan mengutamakan kepuasan pasien. Sesuai dengan moto juga, RSUD Cililin menerapkan 5S dalam pelayanannya yaitu senyum, salam sapa, sopan, dan santun. Kemudian pelayanan pasien di RSUD Cililin meliputi pelayanan unit gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap, di mana dengan berjalannya waktu, pelayanan di semua bidang selalu ditingkatkan. Salah satunya pelayanan UGD, yaitu dengan mengembangkan fasilitas sarana dan prasarananya yang kebetulan baru selesai dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua, akuntabel. Sesuai dengan motonya juga, terdapat poin akuntabel, di mana seluruh karyawan RSUD Cililin selalu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ditunjukkan dengan sikap disiplin dalam melaksanakan tugas, hadir tepat waktu, dan bertanggung jawab pada seluruh pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian karyawan selalu menggunakan fasilitas inventaris untuk pelayanan secara bertanggung jawab, seperti penggunaan alat kesehatan dan mobil ambulan. Yang selanjutnya, kompeten. RSUD Cililin yang sudah terakreditasi paripurna merupakan sebuah bukti bahwa para karyawannya itu kompeten. Meskipun demikian, para karyawan tetap terus meningkatkan kompetensi sesuai dengan profesinya. Hal ini ditunjukkan dengan pelatihan internal seperti in-house training dan memfasilitasi pelatihan di luar rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya ada harmonis, di mana penerapannya pegawai di RSUD Cililin berupa sikap saling peduli dan menghargai setiap karyawan tanpa memandang latar belakang. Kemudian saling menolong antar tugas satu bagian, dan para karyawan juga sering mengadakan kegiatan seperti team building dan makan bersama demi menjaga kekompakan. Kemudian yang selanjutnya loyal. Salah satu bentuk pengamalan nilai loyal di RSUD Cililin adalah kegiatan apel yang rutin dilaksanakan setiap pagi oleh karyawan. Dan para karyawan juga mengamalkan nilai Pancasila dalam pelayanan sehari-hari. Kemudian adaptif, seiring dengan perkembangan teknologi, RSUD Cililin juga terus berinovasi dalam memberikan layanan. Dan yang terakhir itu adalah kolaboratif, di mana kolaborasi berbagai profesi di RSUD Cililin selalu dilakukan semata-mata untuk kepentingan pasien. Di antaranya adalah seperti visit pasien yang dilakukan oleh dokter, dokter spesialis, perawat, ahli gizi, dan apoteker untuk monitoring perkembangan kondisi pasien di rawat inap. Selain itu, kolaborasi juga dengan pihak lain juga dilakukan, seperti saat sosialisasi dan pelatihan APAR. Sekian, izin stop share. Pemaparan yang keempat dilanjutkan oleh Asmi Rahmatullah yang akan memaparkan di tempat kerjanya yaitu Puskesmas DTP Gunung Halu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu. Untuk tugas saya yang tentang berakhlakologi,
Di tempat kerja saya itu di mana di Puskesmas TTP Gunung Halu, tugas utama Puskesmas sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan, baik itu pelayanan kesehatan berbasis masyarakat maupun kesehatan berbasis orang atau perseorangan. Kemudian merujuk kepada nilai-nilai dasar ASN yakni berakhlak, Puskesmas saya telah menerapkan orientasi pelayanan dalam hal ini. Masyarakat itu bisa memperoleh pelayanan terbaik dan maksimal, serta prosedur pelayanan telah dilakukan secara SOP berstandar akreditasi. Kami menerapkan berbagai informasi yang bisa diakses masyarakat dengan mudah, baik itu jenis pelayanan, hak dan kewajiban, jadwal, informasi kesehatan, serta alur pelayanan. Sehingga di mana pasien tidak sulit ketika pertama kali datang dan harus mereka lakukan. Kemudian seperti pendaftaran juga ini mudah diakses. Kemudian pelayan kami juga mengedepankan kepuasan pasien sehingga setelah pasien selesai dilayani, baik itu di poli umum, KIA, MTBS, serta lain-lain, mereka paham akan sakit yang mereka alami serta apa saja yang harus mereka perbuat untuk meningkatkan taraf kesehatan hidup. Dengan datang dan pulang tepat waktu, ini juga membuat pelayanan semakin maksimal. Tetapi masih ada aja petugas yang datang terlambat sehingga pelayanan terkadang sedikit terlambat. Kemudian masyarakat juga bisa mengakses Puskesmas dengan dukungan IGD 24 jam. Nah, tidak perlu khawatir jika di saat jam malam terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk nilai akuntabel itu sendiri sudah diterapkan karena masing-masing petugas mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, seorang dokter dengan tugas yang bertanggung jawab terhadap pasien yang memerlukan pertolongan, baik itu di balai pengobatan, KIA maupun lansia. Dengan penuh rasa tanggung jawab, dalam hal kegiatan di masyarakat, petugas melakukan secara rutin guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan informasi kesehatan. Meskipun ini juga jangkauan Puskesmas sangat luas. Contohnya pada saat pelaksanaan vaksin COVID-19, seluruh wilayah itu baik yang terjauh maupun yang terdekat, terus maupun yang sulit, itu harus mendapatkan pelayanan sampai dan tepat sasaran. Untuk meningkatkan kompetensi juga, dalam nilai dasar ASN di tempat kerja saya, itu ada pelatihan yang anggarannya itu berasal dari BPJS dan itu bisa digunakan tiap bulannya. Tapi tidak sedikit juga pegawai yang menggunakan anggaran sendiri. Nah, ini gunanya untuk bisa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karena di dunia kesehatan itu kan ilmunya mengalami banyak perkembangan. Kemudian pengalaman harmonis dalam bekerja, para pegawai selalu berhubungan satu dengan yang lainnya, kita selalu menghargai orang lain agar terjadi suasana kerja yang nyaman. Serta kita menerapkan 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, santun. Bahkan dengan pasien, para petugas akan menangani tiap pasien tanpa membeda-bedakan dan selalu menghargainya. Kemudian loyal pada pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam memberikan pertolongan. Ini para petugas bergerak cepat dan tepat karena berhubungan dengan nyawa manusia. Kemudian tugas jaga malam juga meskipun di hari libur tetap kita lakukan. Serta adanya pengobatan berkeliling desa dengan ambulan. Kemudian di Puskesmas saya ini kan terdapat banyak karyawan yang ternyata berasal dari berbagai etnis. Kemudian dalam hal adaptif, Puskesmas itu menerapkan layanan call bagi yang bermasalah dengan kasus kegawatan daruratan. Bisa dengan telepon ke Puskesmas, serta inovasi layanan WA Tanya Nakes ini untuk mendekatkan dengan pasien serta memantau kondisi-kondisi pasien prolanis dengan senam bersama. Kemudian ada kolaboratif, bekerja sama baik dengan perangkat desa maupun dengan pihak lainnya seperti TNI Polri, LSM, dan instansi terkait. Gunanya untuk memajukan kesehatan di masyarakat. Contohnya pada waktu pelaksanaan vaksin 19, kita berkolaborasi dengan TNI Polri, di mana masyarakat ini cenderung takut dan ingin divaksin. Kemudian ada juga hal-hal yang lain yang kaitannya dengan hubungan dengan kemasyarakatan seperti dengan kecamatan. Gunanya tetap sama untuk meningkatkan taraf kesehatan di masyarakat. Ya, seperti itu dari saya. Terima kasih. Izin stop share. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Kita lanjutkan untuk yang terakhir kepada Anissa Afifah yang akan memaparkan berakhlakologi di tempat kerjanya RSUD Lembang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Fuji atas waktu dan kesempatannya. Saya izin share screen ya.
Di sini saya akan membagikan pengalaman saya, yaitu hasil pengamatan sikap berakhlak di lingkungan pekerjaan, yaitu di RSUD Lembang, terutama di ruang bersalin, di VK. Yang pertama itu ada berorientasi pada pelayanan, di mana di RSUD tempat saya bekerja ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Nah, salah satunya ini dengan memperbaiki sistem pendaftaran pasien yang sekarang sudah dilakukan secara online, sehingga tidak terjadi penumpukan di area pendaftaran dan pasien juga tidak lama untuk mengantri. Kemudian yang kedua, RSUD kami sudah aktif menggunakan sosial media. Salah satu contohnya yaitu Instagram, di mana di sana sudah berisikan tentang seputar kesehatan, informasi seputar kesehatan, pelayanan dokter, termasuk juga persyaratan dan prosedur rumah sakit, sehingga bersifat transparan bagi masyarakat. Yang kedua ada nilai akuntabel, di mana pelaksanaan tugas di RSUD ini dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Misalnya di sini bidan yang bertugas pada dinas pagi menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan selalu mencatat segala sesuatu yang dikerjakan dalam rangka medis dan disampaikan dengan jelas pada bidan yang berdinas siang. Selain itu juga dalam menggunakan fasilitas yang ada di RSUD, bidan di situ selalu efektif, artinya sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, dalam penggunaan listrik atau komputer yang ada di ruangan itu hanya digunakan untuk bekerja saja. Dan dalam penggunaan air juga digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sesuai advis dokter juga dalam menuliskan resep kepada pasien, itu sesuai advis dokter, jadi tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi seperti itu. Yang ketiga ada kompeten. Nah, tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Lembang ini tentunya sudah melalui seleksi dan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Di samping itu juga melakukan pelatihan-pelatihan. Misalnya pada bidan yang bekerja di ruang bersalin itu sudah melakukan pelatihan seperti APN, asuhan persalinan normal, dan penanganan penderita gawat darurat obstetri dan neonatus atau PPGDON. Dan selanjutnya akan terus melakukan pembelajaran baik itu secara online maupun offline seperti itu. Kemudian juga bidan yang sudah lama bekerja di sana aktif untuk mengajari bidan yang baru masuk, misalnya seperti saya dan 2 teman bidan lainnya yang baru masuk itu diberikan pelajaran gitu oleh bidan yang sudah lama di sana, jadi membagikan ilmunya kepada karyawan yang baru. Seperti itu. Kemudian ada nilai harmonis, di mana tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD ini memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi tidak mempengaruhi dari kinerja masing-masingnya, karena ada rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sebagai contoh, untuk di ruangan bersalin tempat saya bertugas, itu ada yang berasal dari Bandung, Tasik, Cianjur, Bali, Lombok, namun tidak ada yang saling menjelekkan satu sama lain atau mengucilkan yang berbeda daerah dengan yang lain. Begitu pula dalam mengerjakan tugas, tidak ada bidan yang merasa lebih pintar atau lebih lama bekerja di situ karena semua bidan memiliki kedudukan yang sama sebagai bidan yang melayani pasien dengan sepenuh hati. Dan jika ada bidan yang melakukan kesalahan, teman bidan yang lain akan mengingatkan. Seperti itu. Selanjutnya ada nilai loyal. Nah, selain dari kode etik profesi yang kami miliki, dalam melakukan pelayanan tentunya itu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sebagai contoh, para bidan yang bertugas di ruang bersalin ini menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini bidan dalam memberikan pelayanannya itu tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan latar belakang seperti usia, pendidikan, agama, suku, dan ras. Nah, semuanya diberikan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu juga, bidan menjaga rahasia jabatannya seperti jadi tidak akan diceritakan kepada orang lain, tidak memiliki kepentingan. Kemudian selalu menjaga nama baik RSUD dengan bersikap sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku baik di lingkungan RSUD maupun di lingkungan
masyarakat seperti itu dan selalu datang tepat waktu. Nah, biasanya itu lebih cepat 15 menit sebelum jadwal absen seperti itu. Selanjutnya ada nilai adaptif. Nah, untuk adaptif di sini, RSUD kami sudah menerapkan sistem Smart ASN, salah satunya dengan absensi kehadiran yang menggunakan fingerprint. Jadi ini merupakan suatu adaptasi dari perkembangan teknologi yang ada saat ini. Kemudian dalam mengerjakan tugas selalu berusaha untuk selalu bertindak proaktif. Misalnya untuk bidan di ruang VK itu selalu mengambil inisiatif untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Jadi tidak perlu ditanya dulu ada pasien apa, dan jika menemukan pasien yang patologi atau tidak sesuai dengan kompetensi kami, maka kami langsung untuk berkolaborasi seperti itu. Yang terakhir adalah nilai kolaborasi. Nah, tentunya bidan di sini tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri dan pasti akan selalu membutuhkan tenaga kesehatan yang lain. Misalnya bidan di sini melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG, kemudian analis kesehatan untuk pemeriksaan laboratorium, dan juga farmakologi untuk obat-obatan dan ahli gizi misalnya untuk memberikan makanan terbaik untuk pasien. Selain itu juga RSUD kami sudah membangun kolaborasi dengan puskesmas-puskesmas yang ada di sekitar RSUD gitu, dan juga klinik-klinik swasta. Jika ditemukan adanya kasus yang tidak bisa ditangani, maka bisa dirujuk ke RSUD tempat kami bekerja. Begitu juga jika ada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani di RSUD, maka kami akan merujuk ke RSUD yang lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan BPJS untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Mungkin hanya sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemaparannya kami cukupkan sekian. Sebelum ditutup, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menanggapi tempat kerja siapakah yang menurut rekan-rekan itu bagus, sesuai dengan core value berakhlaknya lengkap, dan indikator-indikator lainnya juga bagus. Mungkin dari Anissa Afifah, silakan. Baik, terima kasih Dokter Fuji. Kalau menurut saya tadi setelah melihat pemaparan dari teman-teman semua, mungkin yang paling memenuhi dari kasus dokter tempat kami bekerja itu untuk budaya berakhlaknya itu sudah dituliskan setiap indikatornya. Jadi sudah ada gitu, sudah ada semua, dan cara penyampaiannya juga, cara penulisannya sudah ditulis secara terstruktur seperti itu. Jadi setiap indikatornya sudah ada kegiatannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin tanggapan yang kedua dari Azmi Rahmatullah. Baik, terima kasih. Tanggapan saya mungkin dari semuanya sih udah terbaik. Cuman kan di sini ada yang lebih baik lagi. Ini lebih baik lagi tadi Teteh Anissa sudah mencakup semuanya, sudah rapi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk saya sendiri juga saya setuju dengan Bapak Azmi ya, yang punya Teh Anissa Afifah itu bagus ya, lengkap dari setiap core value-nya itu mendetail. Kemudian dijelaskan juga. Jadi menurut saya yang paling bagus itu yang Teh Anissa. Mungkin dilanjut ya, Teh Fazrina. Baik, kepada Teh Fazrina, silahkan untuk menanggapi. Baik, tanggapan saya juga sama dengan kalian lain. Saya suka dengan tentang core value di RS Lembang yang dipaparkan oleh Teh Anissa ya, karena pemaparannya singkat tapi jelas dan detail gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin yang terakhir Teh Leilani, dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, mungkin dari semuanya, dari pemaparan teman-teman semua udah bagus. Yang kalau menurut saya yang lebih bagus lagi di Teh Anissa Afifah. Soalnya
tadi yang dideskripsiin sama Teh Anissa udah mencakup nilai-nilai core value ASN. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin kami semua sepakat ya punya Teh Anissa Afifa yang mungkin semuanya sudah bagus, tapi yang Teh Anissa Afifa lebih bagus lagi, lebih mendetail lagi. Boleh mungkin di share screen lagi untuk pemaparannya Teh. Baik, Dok. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menganggap bahwa hasil analisis penerapan budaya berakhlak di RSUD Lembang ini sudah lengkap. Saya izin share screen lagi ya, Dok. Ya, mungkin saya simpulkan juga ya Teh dari yang pertama. Coba kita lihat dari yang pertama. Dari berorientasi pelayanan. Nah, di mana RSUD Lembang itu sudah berkomitmen ya memberikan pelayanan yang terbaik di khususnya Kabupaten Bandung Barat, di masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Dari sistemnya, kemudian pendaftarannya, terus menggunakan sosial media, terus untuk pelayanan prosedurnya juga sudah transparan ya, dan seluruh tenaga kesehatan baik jajaran yang bekerja di RSUD juga selalu menerapkan sikap mungkin 5S ya kalau di RS saya dan tadi Dr. Asmi paparkan, senyum salam sapa sopan santunnya sudah digunakan. Dan memperlakukan pasiennya itu sangat baik demi meningkatkan pelayanan. Kemudian yang kedua dilanjut dari akuntabelnya, dilakukannya secara jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Salah satunya untuk bagian Teh Anissa Afifa sendiri ya, di mana bidan yang bertugas pada dinas pagi hari itu selalu menyelesaikan tugasnya hingga waktu yang ditentukan, sehingga tidak tidak mengganggu kegiatan yang lain, tidak tidak memberikan tugas tambahan kepada teman-temannya gitu. Terus selalu bertanggung jawab berkolaborasi juga dengan dokter-dokter dan selalu menggunakan fasilitas dengan efektif sesuai seperti menggunakan listrik atau komputernya itu hanya untuk bekerja saja, tidak boros gitu ya. Kemudian untuk peresepannya juga sudah baik, tidak dilebihkan ataupun tidak dikurangi. Untuk kompetennya tadi tenaga kesehatannya sudah, nah ini melalui seleksi dan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Jadi emang sudah terlihat ya dari awal masuk pun sudah dites sehingga yang lolos itu yang kompeten. Lanjut yang harmonis, di mana latar belakangnya itu beda tadi ya, mungkin ini dari beberapa daerah, tapi tidak pernah ada yang menjelekkan katanya, selalu selalu menghormati perbedaan seperti itu. Yang selanjutnya itu loyal, selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya menerapkan sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut yang keenam, adaptif, di mana ini sudah terkini juga ya Teh ya, menerapkan sistem Smart ASN, yaitu dengan absensi fingerprint. Mungkin di beberapa tempat juga sudah ada, mungkin ya sama. Gitu. Untuk kolaboratifnya, selalu berkolaborasi baik itu internal maupun dengan eksternal seperti Dinas Kesehatan, BPJS untuk ujung-ujungnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Baik, Teh Anissa Afifa, boleh di stop share screen-nya. Ya, terima kasih. Mungkin untuk berakhlakologi ini sudah cukup ya untuk pemaparannya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, izin saling melengkapi dan mengkoreksi saja ya untuk kemajuan di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.